Potensi desa wisata Bonjeruk terbagi dalam 4 kategori, yaitu alam, seni budaya, kreativitas, dan SDM. Potensi alam yang pertama, Desa Bonjeruk memiliki hamparan persawahan yang masih dikelola dengan sistem semi-tradisional menggunakan tenaga manusia. Hamparan sawah ini dapat diakses melalui jalan tanah dan rabat yang dapat dilalui dengan sepeda. Bagi kita, ini hal yang biasa. Namun, bagi wisatawan, pemandangan persawahan dan cara menggarapnya merupakan hal yang menarik. Tebing Purba berada di Dusun Longtune, tepatnya di Jurang Ngerapak. Dr. Irwan, peneliti geologi lulusan Jepang, memperkirakan tebing purba berusia 7-11 juta tahun dibuktikan dari jenis bebatuan yang ditemukan. Menurut sejarah geologi, tebing ini berada di garis teristerial antara daratan dan lautan. Di sekitar tebing purba juga terdapat vegetasi tumbuhan endemik seperti pohon mundah dan pohon keluncing. Wisatawan lokal maupun dari luar pulau sangat mengagumi tempat ini. Lembah Mas Maduri berada di Lengkok Cokam Dusun Longtune. Tempatnya asri menyerupai kawasan hutan yang diapit oleh lembah dan sungai, serta banyak terdapat gua yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta camping, lintas alam atau yang hanya ingin bermalam di kawasan hutan yang tidak jauh dari akses jalan raya. Di Desa Bonjeruk ternyata masih banyak ditemukan rumpun bambu dengan banyak varian. Ada tereng petung, tereng tali, tereng galah, tereng aur, tereng kuning, dan tereng burik. Dan ternyata ada hari tertentu yang tidak diperbolehkan menebang bambu, yaitu pada hari Minggu dan hari Senin. Hal ini menandakan kelestarian alam di Desa Bonjeruk masih terjaga. Dari segi geografis, Bonjeruk terletak di tengah-tengah Pulau Lombok yang diapit oleh jalur provinsi dari Mataram ke Lombok Timur dan dari Bil ke Mataram. Struktur tata ruang jalan di Desa Bonjeruk mengelilingi dan saling terhubung. Ini memungkinkan untuk jalur sepeda dengan model berkeliling dan dapat dilakukan variasi dalam jarak tempuh kategori panjang, sedang, dan pendek. Atraksi seni budaya dapat menjadi tontonan dan telling story bagi wisatawan. Gendang Belik Gemates Tura yang ada di Dusun Bat Pekan Timu, jumlah pemain kesenian ini kurang lebih 30 orang yang berasal dari beberapa dusun di Desa Bonjeruk. Kesenian wayang kulit masih tetap lestari di Desa Bonjeruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan pemuda dalam pementasan wayang kulit, baik sebagai dalang maupun pemain alat musiknya. Salah satu prestasi ialah menjuarai dalang cilik tingkat nasional pada tahun 2019. Tidak hanya terampil sebagai dalang dan pemain musik, para pemuda juga terampil dalam membuat wayang kulit. Pepausan atau memace dilestarikan dengan mengadakan belajar memace yang diselenggarakan di Dusun Rejing. Peserta dari kalangan pemuda dengan mengangkat narasumber atau guru dari pembayun dan tetua yang menguasai pepausan. Direncanakan dalam waktu dekat akan didirikan sekolah Aji Sake di lokasi Gedeng Belik. Beberapa seni budaya yang dimiliki namun masih vakum ialah kesenian rudat yang menampilkan tari zaman dan lakon cerita di atas panggung. Kesenian rudat juga menampilkan lakon cerita yang dipentaskan di atas panggung yang dicirikan dengan tokoh raja, tuan putri, dan 2 orang lawak yang disebut Adam. Ciri khas lainnya ialah pemain menyanyikan lagu Sasak yang sesuai dengan suasana hati pemainnya. Ya seperti film-film India itulah. Tarian baris atau disebut juga dakdakpung, disebut dakdakpung karena iringan musiknya jika dilapaskan berbunyi dakdakpung. Tari baris menggambarkan tentara Jepang yang sedang berbaris. Dalam pementasannya menggunakan atribut persenjataan, pakaian, dan bahasa Jepang. Memainkan musik genggong. Memainkan genggong atau begenggong dulunya sering ditemukan di Timuk Lendang. Yang konon pada tahun 1990-an telah mendapat kunjungan dari BD Tour dan Panorama Tour.
itulah. Budaya lain ialah penggunaan pakaian adat berupa sapu, bebet, dan selewak putu yang syarat akan makna filosofis. Sebut saja sapu, melambangkan huruf lam alif. Jumlah lipatan selewak putu sejumlah 5 lipat yang melambangkan rukun Islam. Penggunaan pakaian adat khas Bonjeruk dilakukan pemuda dan tokoh dengan penuh kesadaran dan kebanggaan. Tawa-tawa, kesenian memainkan alat musik daerah yang khas dengan kenceng yang diberi joran dan mainan yang disebut gembol dalam bahasa Sasak Bonjeruk. Kreativitas. Tahukah kalian bahwa di Bonjeruk ada segudang kreativitas oleh masyarakatnya? Kreativitas yang pertama ialah kelompok pemuda yang dipimpin oleh Aprilawan Sukma memiliki kreativitas di bidang pertanian dengan mendirikan Bonjor. Bonjor singkatan dari Bonjeruk Organik karena kreativitasnya ialah melakukan pertanian secara organik. Saat ini Bonjor memiliki 12 anggota berasal dari dalam dan luar desa Bonjeruk. Ada juga Ombak Put yang melakukan inovasi pengembangan jajanan lokal yang dikemas dengan teknologi modern sehingga layak jual ke supermarket. Dalam proses pembuatan jajanan berupa jahe gulung, stik kelor, stik kangkung, minuman bunga telang, Ombak Put memberdayakan warga Ombak Dusun Bonjeruk Dalam. Inovasi selanjutnya yaitu mengubah kebun bambu menjadi lapak penjualan makanan khas Bonjeruk. Saat ini, jumlah pengunjung dapat mencapai 40 orang pada hari biasa dan 2 kali lipat pada hari Sabtu dan Minggu. Lokasi ini membranding ayam merangkat sebagai jualan utamanya. Selain kekayaan alam, seni budaya, dan kreativitas, kita patut syukuri bahwa Bonjeruk memiliki banyak talenta. Yang pertama, Bapak Usman. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Mister. Mister Usman memiliki prestasi sebagai Best Tour Leader dari Southstring Travel pada 16 negara pada tahun 2018. Menduduki jabatan sebagai Ketua Asosiasi Pok Darwis Lombok Tengah dan baru-baru ini mendapat penghargaan sebagai salah satu pengelola destinasi wisata terbaik dari Planet Tourism Indonesia pada tahun 2021 kategori Silver. Lale Dina memiliki nama panjang Lale Audina Haliza Rahman. Yap, dari namanya saja dapat kita ketahui bahwa dia adalah putri sulung dari Lalu Audia Rahman atau akrab dipanggil Gedemong. Di usianya yang ke-19 tahun, Lale Dina telah mendapat prestasi besar yaitu terpilih sebagai Dedare Lombok Tengah tahun 2021 bidang kebudayaan. Dan pada tanggal 23 September 2021, Lale Dina diangkat menjadi Dedare Lombok Tengah. Lalu Erwan Hidayat atau dikenal dengan panggilan Gede Wawan, konten kreator yang telah menangani banyak proyek audiovisual sampai ke Labuan Bajo. Gede Wawan merupakan putra kedua dari pasangan Dr. Andes Haji Lalu Wiraningsun dan Nasniati. Teja Arpanza Agesta atau yang lebih akrab dipanggil Teja, meraih prestasi aktor terbaik Lomba Film Pendek Movie Man Warna Komunikasi 2019 yang diadakan oleh Universitas Mataram. Teja juga merupakan seorang konten kreator yang handal, telah menangani proyek audio visual yang berjudul Die in the Life of Bonjeruk, upacara 17 Agustus Tempo Dulu 2021. Proyek tersebut dikerjakan bersama Gede Wawan, Karang Taruna, mahasiswa STMIK Lombok, dan para pemuda Bonjeruk. Apriliawan Sukma SP, atau lebih akrab dipanggil Awan, pemuda asal Batu Jering ini meraih prestasi nominator terbaik 3 nasional, pemuda pelopor tahun 2019 di bidang pangan. Berawal dari membangun KWT Saling Tulung dan mengembangkan pertanian organik yang diberi nama Bonjor. Pelopor di bidang pertanian organik modern mampu menarik minat banyak pemuda Bonjeruk untuk menjadi petani sejak muda. Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Amin MA. Beliau mendukung program Desa Wisata Bonjeruk yang mengedepankan norma adat dan norma agama.
Beliau juga memiliki banyak pengetahuan makna filosofis dari budaya yang berkembang di masyarakat Bonjeruk. Beliau merencanakan akan mengembangkan pesantren berbasis alam di Pengorong Obak-Obak yang bersebelahan dengan makam Bupati pertama Lombok Tengah, sehingga sangat memungkinkan menjadi salah satu paket wisata religi berupa wisata atraksi memanah dan berkuda. Wah, tak terbayangkan majunya desa wisata Bonjeruk di masa mendatang. Bisa-bisa menjadi desa wisata terpadat kunjungan dan akan banyak homestay yang terbangun di desa kita ini. Jika ingin mendapat manfaat, mari kita persiapkan diri dan mendukung program Desa Wisata Bonjeruk sejak menonton video ini.